Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, saudaraku saudariku, al-hadirin wal hadirat, wal musyahidin wal musyahidat dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwa hanya ada dua di hadapan kita, dan kita harus memilih salah satu di antara dua hal tersebut. Yang pertama, hidup menjadi hamba Allah yang bersyukur. Dan yang kedua, hidup menjadi hamba Allah yang kufur. Tidak ada pilihan yang ketiga. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam kitab Al-Quran Al-Karim, dan posisi kufur. Kita harus memilih. Di posisi syukur, Allah menjanjikan pertambahan nikmat, baik di dunia apalagi di akhirat. Dan apabila seseorang tidak menjadikan dirinya, sifatnya adalah hamba yang bersyukur kepada Allah, jangan kira ada tempat yang ketiga selain kufur tadi. Maka otomatis dia akan masuk ke dalam sifat kufur. Dan di dalam sifat kufur yang ada adalah ancaman ilahi, inna adabi. Maka mau tidak mau, kalau ingin terhindar dari adab Allah, jadilah hamba yang pandai bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada kita. Dan kunci daripada sifat syukur adalah pandai melihat datangnya nikmat-nikmat Allah. Mata itu mahir untuk melihat nikmat-nikmat Allah. Dengan mahir melihat nikmat Allah, maka akan lahir sifat syukur. Karena syukur adalah buah daripada kita melihat datangnya nikmat.
Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, semenjak kita bangun dari tidur tadi, sampai detik ini, sudah tidak terhitung rahmat dan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Sudah tidak terhitung. Banyaknya rahmat dan nikmat Allah yang kita pergunakan, mulai dari kita bangun tadi sampai sekarang, sudah luar biasa banyaknya. Begitu kita terbangun dari tidur, kita dihidupkan kembali oleh Allah Ta'ala. Dan hidup adalah nikmat yang sangat hebat. Lalu kita mengucapkan doa, bangun tidur, lidah kita bisa bergerak, itu nikmat yang tiada tara. Lalu terdengarnya suara, aktifnya telinga yang masih berfungsi, itu juga nikmat Allah yang tiada tara. Mulai kita bergerak, bangun, masih bisa tubuh ini digerakkan, kaki masih bisa dilangkahkan menuju kamar mandi, tangan masih bisa digerakkan untuk mengambil odol, mengambil sikat gigi, lalu kita berwudu. Itu adalah nikmat yang datang dari Allah Ta'ala. Bayangkan, na'udzubillah, bagaimana kalau salah satu di antara nikmat itu dicabut oleh Allah. Nikmat pendengaran, nikmat mampu mengucapkan kata, nikmat bisa melihat sesuatu, nikmat kaki bisa berjalan. Dan bukankah dalam setiap aktivitas tadi kita menghirup udara, menghirup oksigen? Dan bukankah dalam setiap aktivitas tadi darah berjalan, jantung bekerja, ginjal bekerja, usus bekerja? Bukankah ini nikmat-nikmat besar, saudaraku, saudariku, muslimin dan muslimat? Ataukah kita akan anggap nikmat ini nikmat sepele? Tergantung kita. Kita akan melihatnya sebagai nikmat-nikmat besar, karunia ilahi, atau kita akan menganggapnya nikmat sepele yang tidak seberapa dibanding nikmat harta. Tergantung bagaimana kita melihat. Kalau kita mampu melihatnya sebagai nikmat-nikmat luar biasa, maka kita akan pandai bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, mata masih bisa melihat, telinga masih bisa mendengar, lidah masih bisa mengucapkan kata, kaki masih bisa digerakkan, tangan masih bisa digerakkan, jantung masih berfungsi dengan baik, paru-paru, oksigen masih Allah siapkan. Ya atau tidak? Satu saja dicabut oleh Allah nikmat ini, nikmat mata misalnya dicabut oleh Allah seketika. Begitu bangun, terdengar suara, bisa berucap, bisa bergerak, namun mata nggak bisa melihat. Apa yang akan terjadi? Hilang itu seluruh katanya nikmat harta yang mewah itu, kalau mata tidak bisa mampu untuk melihat lagi. Maka jadilah hamba Allah yang mahir melihat nikmat-nikmat Allah. Karena mahir melihat nikmat Allah akan melahirkan pandainya bersyukur kepada Allah. Kalau tak mahir melihat nikmat Allah, bagaimana akan bersyukur? Kalau nikmat Allah itu baru terasa kalau naik gaji, itu sekali berapa syukurnya coba? Kalau nikmat Allah itu hanya terasa saat naik pangkat, itu sekali berapa syukurnya seumur hidup? Dan akankah pangkat dan harta itu dan gaji yang naik itu lebih berharga daripada jantung yang setiap hari kita pakai? Lebih berharga daripada darah yang setiap hari mengalir? Apabila kita melihat air, ketahuilah bahwa air ini nikmat tiada tara, karunia Allah. Tanpa air kita tidak bisa hidup, dan Allah selalu curahkan kepada kita nikmat air setiap hari. Ya atau tidak? Allah berfirman di dalam Al-Quran di akhir surat Al-Mulk, "Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra ma ya'tikum bima'in ma'in." Katakan wahai Nabi, katakan wahai Rasul kepada manusia, ara'aitum, bagaimana menurut kalian gerangan apa yang akan terjadi in asbaha ma'ukum ghawra, kalau di pagi hari air kalian kering.
Apa yang akan terjadi wahai manusia? Tanya mereka. Apabila suatu hari, suatu pagi kalau Allah takdirkan tak ada lagi air. Allah cabut dari kalian di suatu pagi nikmat air. Kalian bangun, pergi ke dapur, tak ada lagi air. Pergi ke sumur, sumur sudah kering. Pergi ke sungai, tidak ada air mengalir di sungai. Apa yang akan terjadi wahai manusia? Di sini Allah mengingatkan kita akan hebatnya nikmat air. Bagaimana kalau Allah cabut nikmat air dari kehidupan kalian? Percaya tidak percaya, mendapatkan nikmat air itu lebih hebat daripada menjadi menteri. Percaya tidak percaya? Silahkan perhatikan baik-baik, cerna baik-baik, nilai baik-baik. Besaran mana, hebat mana, penting mana nikmat. Hidup dapat air atau hidup menjadi menteri. Tanpa sedikit pun maksud untuk makna yang tidak baik dari percontohan ini. Bukan untuk meremehkan pangkat dan jabatan yang tadi kita katakan. Namun kepentingan dalam kehidupan kita setiap hari. Mana yang lebih penting? Ini atau itu? Betapa banyaknya orang tidak diberikan Allah jabatan menteri, hidupnya aman-aman saja. Karena ada nikmat air. Atau kita ambil contoh lain. Ini masjid apa namanya? Masjid Taqwa. Nampak besarnya Masjid Taqwa ini? Coba bayangkan Masjid Taqwa sebesar ini berubah menjadi emas. Lalu bandingkan dengan nikmat air. Mana lebih kita butuhkan dalam kehidupan harian kita? Emas sebesar Masjid Taqwa ini? Masjid Taqwa Kali Anget, ya, Kali Anget. Mana yang lebih kita butuhkan? Emas sebesar Masjid Taqwa ini atau air dalam kehidupan kita? Namun mata kita yang sering menyepelekannya, menganggapnya nikmat tak penting. Ayolah. Semakin penting sesuatu untuk hamba-hamba Allah, semakin penting sesuatu untuk manusia, Allah akan jadikan dia semakin banyak di permukaan bumi, bukan semakin sedikit. Dan semakin hal itu tidak penting, Allah jadikan dia sedikit. Cobalah perhatikan. Nikmat Allah yang luar biasa, kasih sayang Allah yang tiada tara. Yang kadang atau banyak manusia salah pandang. Sehingga dibagi dia emas itu jauh lebih berharga, lebih penting dalam hidupnya daripada. Semakin penting dalam hidup Anda, wahai manusia, sesuatu, Allah akan jadikan Anda semakin mudah untuk mendapatkan. Namun ketika sesuatu tidak terlalu penting, Allah jadikan langka. Karena dia tidak terlalu penting. Maka hari demi hari kita mendapatkan nikmat-nikmat luar biasa dari Allah. Sangat banyak orang yang tidak pandai bersyukur. Apabila kita membolak-balik Al-Quran Al-Karim, kita temukan puluhan ayat Allah bicara air. Puluhan ayat Allah bicara apa? Air. Menandakan sangat pentingnya air itu, sangat hebatnya nikmat air itu untuk Anda, wahai manusia. Syukurlah kepada Allah setiap kali Anda masih mendapatkan nikmat. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala jadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur. Dengannya Allah tambahkan nikmat-nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala lainnya, terutama di akhirat. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, pada kesempatan yang berbahagia ini, Ana diminta untuk berbicara tentang husnul khatimah.
Semua kita tahu husnul khatimah bermakna husnu, baik, al-khatimah, penutup. Baik di saat akhir penutup kehidupan kita. Akhir hayat kita ditutup oleh kebaikan. Di dunia ini, sekarang ini, di dunia ini, tak ada orang yang tidak yakin dia akan mati. Ada tidak orang yang tidak yakin akan adanya kematian sekarang ini di dunia ini? Ada atau tidak? Tak ada. Kenapa? Karena kematian itu di depan mata. Kematian itu nampak. Kematian itu jelas. Yang ini hidup, yang ini wafat. Yang hidup ini kemudian diwafatkan, dihidupkan lagi yang lain. Semua manusia berganti. Bumi Allah wariskan dari satu generasi ke generasi yang lainnya. Dulu generasi kakek kita yang hidup di kota ini. Lalu generasi kakek kita dipanggil oleh Allah berganti dengan generasi ayah kita. Lalu generasi ayah kita pun dipanggil Allah berganti dengan generasi kita. Generasi kita pun nanti pasti akan dipanggil oleh Allah akan berganti dengan generasi anak kita. Generasi anak kita pasti dipanggil oleh Allah dengan kematian dan berganti dengan generasi cucu kita, dan begitu seterusnya sampai masa manusia terakhir hidup di permukaan bumi dengan datangnya hari kiamat, dan itu seburuk-buruk manusia. Intinya adalah tak ada orang yang tak yakin dia mati. Namun permasalahannya adalah sebagian orang menganggap kematian itu akhir segala-galanya. Dan ini batil. Oleh karena itu manusia mengatakan kematian itu adalah peristirahatan terakhir. Pernah dengar kalimat peristirahatan terakhir? Ketika seseorang dibawa ke pemakaman, dikuburkan, lalu pulang, ketemu teman-temannya, lalu dia katakan, kami telah membawa dia ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Pernah dengar? Pernah apa sering? Kalimat ini kalimat kufur. Hati-hati. Kalimat ini akidahnya Abu Jahal dan Abu Lahab. Di mana setelah kematian tidak ada apa-apa. Hati-hati. Kadang kita latah meniru kata-kata yang kita kurang peduli apa artinya. Apa makna yang tersembunyi di balik kata itu. Oleh karena itu kalimat ini sering digunakan oleh orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir. Umat Islam mulai latah meniru kalimat itu. Akidah Anda, wahai saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, apakah setelah kematian itu artinya sudah istirahat selama-lamanya? Tolong jawab. Tidak. Bahkan kematian itu adalah awal mula sebuah perjalanan kehidupan yang jauh lebih berat dari kehidupan di permukaan bumi. Itu akidah kita. Kehidupan padang mahsyar lebih panjang dari kehidupan kita di permukaan bumi, lebih berat daripada kehidupan kita di permukaan bumi. Ini akidah seorang muslim yang diajarkan Allah di dalam Al-Quran, diajarkan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Akan tiba hari padang mahsyar di mana satu hari padang mahsyar itu takaran hidup kalian di permukaan bumi 50.000 tahun lamanya. Dan kita akan hidup di hari itu. Matahari 1 mil di atas kepala. Kita tidak makan, kita tidak minum. Kita disuruh berdiri. Kita berkeringat. Kita hidup tanpa pakaian. Kita hidup dalam kondisi yang sangat mencekam.
Semua akan terjadi seperti itu. Oleh karena itu kalimat, kami telah mengantarkannya ke tempat peristirahatan yang terakhir, di mana dia sudah istirahat untuk selama-lamanya. Tak ada lagi kepedihan, tak ada lagi kesedihan, tak ada lagi. Itu akidah yang batil. Hati-hati, wahai saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Akidah kita adalah setelah kematian akan ada kehidupan yang jauh lebih panjang, saking panjangnya dia adalah kehidupan tak berakhir, keabadian. Dan kehidupan di dunia ini sangatlah teramat singkat apabila dibandingkan kehidupan itu. Ya atau tidak? Wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari nanti di hari akhirat, bukan hari mahsyarnya, hari-hari berikutnya, satu harinya di sana bagaikan 1000 tahun dalam hitungan kalian. Maka kalau kita hidup, katakanlah kita hidup di dunia ini sekarang ini 100 tahun. Dan amat jarang orang hidup 100 tahun. Satu harinya akhirat 1000 tahun. Lalu kita hidup di dunia ini 100 tahun. Berarti kita, orang yang hidupnya di dunia 100 tahun, dia baru hanya hidup 10% akhirat. 10% satu harinya akhirat. Iya atau tidak? Satu hari di akhirat 1000 tahun hitungan dunia. Ada orang yang hidup di dunia ini 100 tahun. Berarti dia baru hidup berapa? 10%-nya dari satu harinya akhirat. Tidak ada nas Al-Quran, tidak ada nas hadis bahwa satu hari akhirat itu 24 jam. Tidak ada. Bagaimana hitungan jam di akhirat, Allah tidak tahu. Allah tidak pernah berbicara, Rasul juga tidak pernah berbicara, dan masalah gaib yang tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam hadis, kita mengatakan Allahu a'lam, kita tidak tahu, kita tidak tetapkan, kita tidak juga ingkari. Bagaimana perhitungan jam di akhirat, tidak ada yang tahu. Karena Allah tidak berbicara, Rasul juga tidak berbicara, maka posisinya Allahu a'lam. Kami tidak tahu. Namun, mari kita berandai-andai, satu harinya akhirat adalah 24 jam. Hanya berandai-andai. Satu jamnya akhirat adalah 60 menit. Oke? Maka total satu jam, satu harinya akhirat adalah 60 menit kali 24 jam, 1440 menit. Hasil perkalian 60 menit kali 24 jam, 1440 menit. Andai 100 tahun, maka 10% dari menit itu artinya 100 tahun usia kita, artinya akhirat baru 144 menit. 144 menit itu berarti 2 jam 24 menit. Lah kalau usia kita 50, tinggal bagi 2. Berarti usia kita hanya 1 jam 12 menit. Kalau 60 naik dikit. Itulah usia kita di permukaan bumi dibandingkan akhirat. Wajar kalau Allah katakan, kalian hidup itu hanya sebentar. Wajar kalau Allah katakan, kiamat sudah dekat. Karena Allah menakarnya dengan takaran yang bukan takaran kita. Innahum yarawnahu ba'idah wa narahu qariba. Mereka memandang akhir itu masih lama, masih jauh. Wa narahu qariba, dan kami memandang akhirat itu sudah, kiamat itu sudah dekat. Inna anzarnakum adzaban qariba. Kami peringatkan kalian akan sebuah azab yang sudah dekat.
Dari zaman Rasul dikatakan sudah dekat. Kenapa? Takarannya berbeda dengan takaran waktu kita. Anak ingin mengatakan bahwa hidup kita terlalu singkat di permukaan bumi ini. Maka jangan sampai kehidupan yang singkat ini kita sia-siakan, tidak mendapatkan surga Allah Tabaraka wa Ta'ala di akhirat. Karena di akhirat hanya ada dua tempat. Yang itu yang Allah ajarkan kepada kita di dalam Al-Quran. Dan itu yang disampaikan oleh Nabi kita tercinta Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak di surga, berarti neraka. Kalau tidak neraka, berarti surga. Tidak ada tempat yang ketiga. Hari demi hari kita di permukaan bumi ini, ma'asyiral muslimin dan muslimat, adalah kita memilih. Diberikan Allah kekuatan kita memilih, kita mau kemana? Mau ke surga? Atau mau ke neraka? Pilihan surga dan neraka itu tidak bisa kita lakukan di akhirat. Nggak bisa. Karena semua yang hadir di akhirat, termasuk Fir'aun, termasuk Qarun, termasuk Abu Jahal dan Abu Lahab, termasuk semua dedengkot kufar, dari dahulu kala sampai sekarang, yang wafat di atas kekufuran dan menyerang agama Islam, menghinakan Islam dan umat Islam, semua mereka ingin ke surga di akhir. Dan semua mereka menyesal dan mengaku tidak berakal ketika mereka menjadi penduduk neraka. Di dalam Al-Quran surat Al-Mulk Allah berfirman, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Dan mereka berkata, penduduk neraka berkata, seandainya di dunia dulu kami mau mendengar, seandainya di dunia dulu kami berakal, ma kunna fi ashabis sa'ir. Gak mungkin sekarang ini kami masuk ke dalam api neraka as-sa'ir, yang apinya menyala-nyala dan sangat panas. Menentukan atau memilih, bukan menentukan, memilih kita mau kemana, ke surga atau ke neraka, di sini. Dalam kehidupan kita hari demi hari ini. Melangkahlah ke surga. Yang ada di akhirat kelak hanyalah apa yang kita lakukan di sini, Allah wujudkan dalam bentuk ganjaran. Dan mustahil Allah Tabaraka wa Ta'ala berbuat zalim, hamba yang selalu memilih jalan ke surga, jalan ke surga, jalan ke surga, jalan ke surga, lalu Allah masukkan dia ke neraka. Itu mustahil. Allah tidak pernah melakukan penzuliman kepada hambanya sedikit pun dan siapapun. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Rabb tidak pernah menzolimi seseorang pun. Wala tudlamuna naqira. Kalian tidak akan pernah dizolimi oleh Allah setipis apapun penzoliman itu. Maka kalau di dunia ini kita serius mencari surga, serius ingin mengejar surga, serius ingin lari dari neraka, mustahil. Di akhirat Allah tidak berikan kepada kita surga. Karena Allah telah berjanji, ketika kita beriman dan beramal soleh, Allah berjanji, sanudkhiluhum jannat. Kami akan masukkan mereka ke dalam surga. Namun, kita sering lalai. Kita yang saya maksud, ya manusia secara umum. Dilalaikan oleh aneka ragam pekerjaan, dilalaikan oleh aneka ragam aktivitas, dilalaikan oleh aneka ragam permainan, dilalaikan oleh aneka ragam pembicaraan, dilalaikan oleh aneka ragam berita. Lalai dari mengejar surga dan lari dari neraka. Kapan saatnya kita mengejar surga dan kapan saatnya kita lari dari neraka? Selalu anak katakan, di hari Jumat, di hari Sabtu, di hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Sudah cukup. Segitu aja sudah. Itu maksudnya.
Silahkan, kalau ada hari lain yang kita tidak lari dari neraka dan mengejar surga, silahkan. Tapi kalau 7 hari itu harus. Jangan mengejar surga di akhirat, nggak bisa. Ketaatan yang diperintahkan Allah untuk kita lakukan hari demi hari di permukaan bumi ini, dan maksiat yang dilarang oleh Allah kita untuk mengerjakannya hari demi hari di permukaan bumi, itu semuanya adalah usaha manusia untuk memilih dia mau kemana. Dan tidak berlaku lisan kalau tidak ditunjukkan oleh amal. Tidak berlaku lisan kalau tidak ditunjukkan oleh amal perbuatan. Maksudnya, saya mau ke surga, saya mau ke surga. Tapi hariannya berbuat maksiat. Hariannya tidak menutup aurat, hariannya berdusta, hariannya ninggalin sholat. Lalu kemudian ditanya, Mas mau kemana? Mau ke surga. Loh, mau ke surga bukan gitu jalannya. Itu jalan ke neraka. Intinya adalah, pilihlah dalam waktu yang sangat singkat untuk kehidupan kekal abadi di akhirat di dalam surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karena itu Nabi mengatakan, Al-Kayyisu man dana nafsuhu wa amila lima ba'dal maut. Seorang yang cerdas itu yang mau patuh dan taat, mau menjalankan aneka ragam ketaatan walau ada berat-beratnya, dan dia bersiap untuk kehidupan yang ada setelah kematian. Pilihlah selalulah berusaha di atas ketaatan, di atas ketaatan, di atas ketaatan, di atas ketaatan. Sampai kapan? Sampai detik-detik berpisah dari dunia. Itu tidaklah lama. Kehidupan yang singkat. Makanya anak awali tadi dari singkatnya hidup. Sabar kita sejenak di atas ketaatan sampai detik-detik kematian itu tidaklah lama. Tidak lama, wallahi tidak lama. Dia adalah kehidupan yang singkat. Ayo lakukan ketaatan. Taat lagi, taat, pilih lagi ketaatan, lari lagi dari maksiat, pilih lagi ketaatan, lari lagi dari maksiat, pilih lagi ketaatan, lari dari maksiat. Sehebat apapun kita melakukan itu, tetap sebagai kodrat manusia pasti terjerumus. Karena Allah telah mentakdirkan seperti itu kita sebagai manusia. Itu kalau sudah berusaha maksimal lari menuju surga, maksimal menghindar dari neraka, tetap saja pasti ada kesalahan dan kekeliruan. Apalagi kalau tidak semangat. Bayangkan. Yang semangat mengejar surga, semangat lari dari neraka, semangat menghindar dari neraka, tetap saja pasti akan terjerumus ke dalam suatu tindakan di mana situ adalah tindakan yang sifatnya maksiat mengantarkannya ke neraka. Kullu bani Adam khata'. Setiap bani Adam tak mungkin kecuali khata'. Dia pernah berbuat salah, bahkan banyak berbuat salah. Dari kalimat khata' yang dia adalah isim al-mubalaghah dari khati'. Itu apa? Itu kita ya, manusia yang sudah serius mengejar, berusaha memilih surga, berusaha untuk lari dari neraka. Bayangkan kalau tidak ada usaha itu, apa yang akan terjadi? Hidup ini terserah apa yang sedang terjadi. Orang sibuk bicarakan itu, kita sibuk bicarakan itu. Orang sibuk membahas ini, kita sibuk bahas ini. Berita ini sekarang lagi viral, sibuk bicarakan berita viral. Ini yang sedang dibicarakan orang korupsi, sibuk bicara korupsi. Ini sekarang Piala Dunia, sedang sibuk dunia, sibuk bicara Piala Dunia. Kapan akhiratnya? Kapan persiapan kematiannya? Kapan persiapan menuju husnul khatimahnya? Para ulama mengatakan, barang siapa terbiasa dalam suatu sikap dan sifat dalam kehidupan hariannya, maka Allah akan wafatkan dia dalam kondisi itu. Ini bentuk keadilan. Yang rajin jujur, yang rajin menutup aurat, yang rajin istighfar, yang rajin membaca Al-Quran, yang rajin sholat ke masjid, yang rajin menghindari dusta, yang rajin menghindari dosa-dosa lainnya, dia berusaha menata dirinya seperti itu. Allah akan wafatkan dia dalam kondisi yang dia menata dirinya di atas sifat tersebut.
Itu adalah tuntutan keadilan. Dan Allah itu maha adil. Allah akan wafatkan seperti apa dia menata hari-harinya. Dan menata hari-hari itu, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, itulah yang Anda sebut tadi, usaha kita dalam memilih. Ikhtiar kita dalam memilih jalan ke surga. Allah berikan kepada kita kemampuan untuk memilih itu. Liman sya'a minkum ayyastaqim. Siapa yang mau daripada kalian, silahkan jalan istiqamah. Siapa yang mau. Berarti pilihan. Pilihan manusia. Lebih tegas lagi Allah mengatakan, faman sya'a falyu'min, wa man sya'a falyakfur. Yang mau beriman, silahkan beriman. Yang mau kufur, monggo kufur. Pilih. Mau milih iman, mau milih kufur. Semuanya sudah jelas. Wa qulil haqqu min rabbikum. Semua keterangan, semua kebenaran sudah datang dari Rabb kalian. Kalian tahu kalau pilihannya adalah iman, ini yang akan kalian dapatkan. Kalau pilihannya adalah kufur, ini yang akan kalian dapatkan. Silahkan pilih. Faman sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur. Dan akidah Ahlus Sunnah, di antara asalatu akidah Ahlus Sunnah, bahwa manusia diberikan kemampuan untuk memilih dia mau ke surga atau mau ke neraka. Taatan yang dilakukan manusia berawal dari pilihan manusia yang Allah takdirkan terjadi. Maksiat yang dikerjakan manusia berawal dari pilihan manusia, itu dia yang menginginkannya, yang Allah takdirkan terjadi. Dia memilih jalan ke surga, dia memilih jalan ke neraka. Kalau pilihannya setiap hari adalah maksiat, berarti dia setiap hari memilih jalan ke neraka. Dan tuntutan keadilan, orang yang selalu memilih jalan ke neraka, Allah wafatkan di atas maksiatnya itu. Kalau dia wafatkan di atas maksiat, namanya su'ul khatimah. Buruk. Penghabisan. Buruk. Penutupan. Buruk akhir daripada amal. Apa yang akan terjadi pada orang husnul khatimah? Di dalam sebuah hadis yang panjang dari Bara' bin Azib radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Ibnu Majah, Imam Nasa'i dan yang lainnya, Rasulullah SAW bersabda, ana terjemahkan saja karena hadisnya panjang, apabila seorang hamba mukmin sudah tiba saat-saat dia untuk meninggalkan dunia dan masuk ke akhirat, maka akan datang turun kepadanya malaikat-malaikat berwajah putih. Saking putihnya wajah mereka bagaikan matahari, dan bersama mereka ada kain kafan yang dibawa dari surga. Dan bersama mereka ada parfum wangi-wangian yang juga dibawa dari surga. Malaikat-malaikat berwajah putih itu duduk sejauh mata memandang. Ini detik-detik terakhir kehidupan seorang mukmin yang akan mendapatkan husnul khatimah. Dia sudah melihat adanya malaikat dan kita ada di sekitar dia, namun kita tidak mampu untuk melihat malaikat. Dia sudah melihat malaikat-malaikat putih. Berwajah putih, banyak sekali para malaikat duduk sejauh mata memandang. Dan ini bukan malaikat maut. Para ulama menyebutnya pembantu malaikat maut. Tugasnya apa? Nanti ada di dalam hadis ini. Setelah turun para malaikat berwajah putih yang membawa kain kafan, yang membawa wangi-wangian, baru kemudian datang malaikat maut. Duduk di atas kepalanya. Dan berkata kepada manusia mukmin tersebut, ya ayyatuhan nafsut tayyibah, ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Wahai jiwa yang tenang dan tentram, keluarlah engkau menuju ampunan dari Rabbmu dan menuju rahmatnya. Menuju ridho Allah tabaraka wa ta'ala dan menuju ampunan Allah. Jadi diucapkan oleh malaikat maut, wahai jiwa yang tenang dan tentram, wahai ruh, keluarlah. Lalu ruh itu keluar mengalir dari tubuh
bagaikan mengalirnya air dari ceret. Bagaimana air mengalir dari ceret? Gampang keluarnya? Gampang. Seperti itu gampangnya ruh mukmin keluar dari tubuhnya, tapi tetap sakit. Dan Rasulullah SAW meminta dan menyunahkan kita untuk berdoa agar Allah Taala meringankan kepada kita saat karena itu tetap sakit. Dan terlihat wajah Rasul ketakutan ketika beliau dicabut nyawanya oleh malaikat. Itu adalah kondisi di saat ruh mengalir dengan sangat mudah. Apabila sudah keluar melalui proses malaikat maut tadi, langsung diambil oleh malaikat-malaikat yang berwajah putih tadi. Diambil, kemudian dimasukkan ke dalam kain kafan yang mereka bawa. Dan kemudian diberikan wangi-wangian yang tadi mereka bawa. Dan ruh ini ketika keluar, itu aroma di sekitarnya wangi. Bagaikan wangi kasturi yang paling wangi yang ada di permukaan bumi. Setelah itu malaikat-malaikat ini membawa naik ruh ke langit. Dan di langit banyak malaikat. Di langit itu banyak malaikat. Di udara yang kita lihat kosong itu, sebenarnya malaikat full di sana. Dan ketika mereka melewati malaikat-malaikat yang ada, malaikat itu bertanya, ini ruh siapa ini? Ruh yang sangat wangi ini. Maka amal saleh mendatangkan wangi. Tapi wangi yang bukan wangi zahir. Wangi dalam sifat, wangi di dalam, dan itu akan terlihat wangi setelah kematian dengan wangi yang zahir. Maka malaikat-malaikat yang berwajah putih tadi mengatakan ruh fulan bin fulan dengan nama terbaik yang pernah dia diberi nama dengan nama itu di permukaan bumi. Kemudian mereka membawa ruh tersebut sampai ke langit dunia. Sampai ke langit. Langit itu adalah benda keras. Ada pintu-pintunya. Dan setiap pintunya ada penjaga. Begitu sampai di langit atas, langit yang pertama, mereka minta bukakan langit itu. Dan dibukakan oleh malaikat penjaga-penjaga pintu langit, lalu mereka naik ke langit yang kedua. Iring-iringan. Jadi ada iring-iringan jenazah yang sudah wafat di dunia. Itu yang kita lakukan ketika kita mengantarkan kemana? Ke pemakaman. Namun ada juga iringan-iringan ruh. Dan itu ruh hamba yang mukmin dengan para malaikat. Ke langit ke atas. Maka ketika melewati langit pertama, malaikat yang ada di langit di langit yang kedua pun ikut mengiringi mereka. Jadi ditambah iring-iringan yang ada di bawah tadi, ditambah dengan iringan malaikat yang ada di langit, penghuni langit kedua. Di antara langit pertama dan langit yang kedua. Begitu terus sampai ke langit yang ketujuh, kata Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam. Lalu sesampai di langit yang ketujuh, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, letakkan catatan hambaku ini, catatan amalnya di Illiyin. Di langit yang ketujuh. Jadi ada tempat catatan amal hamba yang beriman namanya Illiyin. Dan ada tempat catatan hamba-hamba yang kufar dan durjana namanya Sijjin. Itu ada dalam surat Al-Mutaffifin. Letakkan catatan hamba kitabku ini di Illiyin. Dan kembalikan dia ke bumi. Karena dari bumi itu, dari tanah itu, dia kuciptakan. Dan ke dalam tanah aku akan kembalikan dia. Dan dari tanah itu, aku akan kembali keluarkan dia untuk yang kedua kalinya. Maka malaikat itu pun turun lagi mengembalikan ruh itu ke jasadnya. Lalu kemudian datang dua malaikat. Bertanya kepadanya, man rabbuk, siapa Rabbmu? Dia berkata, Rabbi Allah. Rabbku Allah. Ma dinuk, apa agamamu? Dia akan menjawab, dinil Islam.
Dan malaikat bertanya lagi, wa ma hadzal rajul ladzi bu'itsa fikum? Siapa lelaki yang diutus Allah kepada kalian? Dia akan berkata, wa Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat bertanya lagi, lalu apa yang kamu lakukan? Dia menjawab, aku membaca kitabullah dan aku beriman kepadanya dan aku membenarkan dengan amalku. Lalu kemudian terdengar suara dari langit, hambaku telah jujur. Buatkan untuknya tempat tidur dari surga. Datangkan untuknya tempat tidur, datangnya dari surga. Berikan untuknya pakaian dari surga. Dan bukakan dari kuburnya pintu menuju surga. Sehingga masuklah ke dalam kubur itu hawa-hawa surga dan aroma-aroma wangi dari surga. Lalu dilapangkan kuburnya sejauh mata memandang. Ini kondisi orang yang wafat husnul. Dan ini yang kita cari. Lalu datang kepadanya seorang lelaki yang berwajah indah, berwajah baik, berpakaian baik, aromanya wangi, dan berkata, absyir billadhi yasurruk, bergembiralah, sesuatu yang akan baik akan akan didatangkan kepadamu, yang membuat engkau gembira. Hadza yaumukal ladzi kunta tu'ad, ini harimu yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Ia berkata, man anta, engkau siapa? Wajahmu adalah wajah yang mendatangkan kebaikan. Orang itu menjawab, saya amalmu yang saleh. Jadi amal soleh diwujudkan dalam bentuk seorang manusia, berpakaian indah, berwajah indah, beraroma wangi, menemani orang mukmin di dalam alam barzakhnya. Sehingga dia berkata, Rabbi aqimis sa'ah, Rabbi aqimis sa'ah. Wahai Rabbku, cepatkan datang hari kiamat. Wahai Rabbku, cepatkan datang hari kiamat. Kenapa? Yang ada setelahnya adalah lebih baik daripada apa yang dia dapatkan sekarang. Ini dia yang kita inginkan, Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat. Kita ingin menuju husnul khatimah. Tapi ingat, bahwa menuju husnul khatimah itu pilihan. Dengan cara memilih ketaatan setiap hari. Setiap hari. Dan bersabar meninggalkan maksiat setiap hari. Bersabar meninggalkan maksiat setiap hari. Kalau kemudian terjerumus, ada pintu bernama taubat. Kalau ada terjerumus, ada pintu bernama istighfar. Dan jangan lanjutkan, balik lagi pada ketaatan itu. Soal pernah terjerumus itu pasti. Karena itulah kodrat kita sebagai seorang manusia. Mudah-mudahan hari demi hari kita hidup di permukaan bumi ini, yang tidak lama, tidak panjang, singkat luar biasa. Sudah kita katakan tadi, kalau 100 tahun, itu berapa jamnya akhirat? 2 jam 24 menit. 144 menit. 2 jam 24 menit. Kalau 50, 1 jam 12 menit. Itu waktu kita untuk bersabar. Saya tambahkan lagi. Yang 1 jam 12 menit tadi, yang 50 tahun itu. Yang 1 jam berapa tadi? 1 jam 12 menit itu dipotong lagi masa balik 15 tahun. Itu dipotong lagi masa tidur 3% dari usia. Kita tidur 8 jam sehari, 7 jam sehari, lebih kurang 3% dari usia kita habis untuk tidur. Itu pun tidak dihisap. Yang dihisap hanya hari beraktivitasnya. Maka berapa singkatnya itu? Berapa singkatnya saatnya untuk bersabar di atas ketaatan agar menuju husnul khatimah? Maka jangan kira bahwa Allah memberikan kepada kita ujian yang sangat panjang. Itu sangat singkat. Namun Allah Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah memberikan kepada kita keterangan yang jelas bahwa semua itu singkat, agar kita sadar bahwa ujian hidup di permukaan ini tidaklah panjang. Mari bersabar sejenak untuk kenikmatan abadi di akhirat kelak. Nah, wallahu ta'ala alam bis-shawab. Ada pertanyaan? Belum ada. Silakan, Pak. Assalamualaikum. Saya mau bertanya tentang ilmu
Caranya kan lengkap cerita tentang kehidupan kita. Tapi satu yang saya bingung, dalam saat kematian kita itu katanya kan ada katanya pasti manusia mengalami gangguan dari itu. Jangan kita tidak menyadari dengan adanya gangguan kita ingin membuat dengan adanya gangguan ini kadang saya jadi ngeri. Nah kalau masalahnya rasanya sebenarnya tidak jauh dari dengan baik kita. Kalau seandainya kita nggak mampu mengucapkan dua berbahasa, itulah kita artinya pastikan terakat gitu. Tapi kalau yang saya katakan, tapi di hati kita pernah, tapi beratnya budaya kita itu sehingga kita nggak tahu kita dibutakan atau diberikan hal-hal yang tidak benar itu sehingga kita mengalami ya mungkin ada kita orang memahami tentang kita itu seandainya kita tidak mampu masih sedangkan hari-harinya kan kita tak bisa mencapai kita. Nanti kita kalau kita nggak tahu bahwa kita yang nanti dalam keadaan kita. Jadi gimana itu posisi kita yang sebenarnya? Cuman dan Islam itu nyatanya dalam kematian kita nanti nggak mampu. Urusan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang itu tidak bisa diprediksi. Yang hanya bisa adalah diusahakan. Oleh karena itu, ketika pertanyaannya adalah prediksi, saya tidak bisa jawab. Bagaimana nanti Ustaz sekiranya saya tidak mampu untuk menjawab itu, apa yang akan... Itu adalah sesuatu masa yang akan datang yang ditanyakan bagaimana kalau itu terjadi. Masa yang akan datang tidak bisa diprediksi. Yang bisa diusahakan. Kita sudah katakan tadi, kalau seorang hamba setiap hari dia rajin beramal saleh, rajin mendekat diri kepada Allah, rajin menghindarkan dirinya dari maksiat, dia rajin minta ampun kalau dia terjadi maksiat dalam dirinya, mustahil di akhir hayatnya Allah tidak bantu. Oleh karena itu yang kita katakan tadi, pilihlah selalu jalan ke surga. Kalau kita rajin memilih jalan ke surga, maka sebuah keadilan ilahi kita akan diwafatkan di atas jalan surga. Wallahu a'lam. Maka itu yang harus kita lakukan. Kekhawatiran kita itu boleh saja, tapi jangan sampai membuat kita tidak berusaha untuk menjauhi sesuatu yang kita khawatiri. Ya Pak? Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana sikap kita ketika diundang sebuah acara yang tidak sesuai dengan sunnah atau agama? Kalau memang di dalam acara tersebut adalah maksiat, maka perintah Allah dan Rasulnya kepada kita adalah menjauhi maksiat. Perintah Allah dan Rasulnya kepada kita adalah menjauhi maksiat. Apabila kita sudah tahu di dalamnya ada acara maksiat, maka kewajiban kita adalah tidak hadir. Kewajiban kita adalah tidak hadir karena perintah Allah dan Rasulnya kepada kita adalah menghindar dari perbuatan maksiat dan menghindar dari majelis-majelis maksiat. Ya. Wa idza ra'aital ladzina yaquduna fi ayatina fa'rid anhum. Apabila engkau melihat ada orang-orang yang melakukan maksiat dengan kata-katanya, sedang berbicara maksiat, ada majlis di mana orang berbuat maksiat dengan ucapan kata yang yaquduna fi ayatina. Berbuat maksiat dengan ngobrol-ngobrol maksiat. Fa'rid anhum. Berpaling engkau dari mereka, tinggalkan mereka. Hatta yaqudu fi haditsin ghairi, sampai mereka berbicara pada pembicaraan yang bukan lagi maksiat. Ini perintah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka kewajiban kita adalah menghindar
dari majelis tersebut. Wallahu a'lam. Apakah ada tanda-tanda seorang mendapatkan husnul khatimah? Ada. Ada beberapa tanda-tanda kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila seorang mendapatkan husnul khatimah. Indikasi bahwa wafatnya di atas husnul khatimah. Secara umum wafat setelah melakukan ketaatan. Wafat ketika melakukan ketaatan itu secara umum. Tapi di antara tanda-tanda lainnya kata Nabi SAW, wafat seorang mukmin keringat di jidat. Di antara tanda-tanda wafat seorang mukmin husnul khatimah, wafat di malam Jumat, wafat di hari Jumat. Di antara tanda-tanda husnul khatimah, di antaranya wafat karena penyakit taun, wafat tenggelam, wafat ditimpa benda dari atas. Tapi mukmin yang soleh, wafatnya seperti itu. Bukan semua orang yang tenggelam kemudian dia orang soleh, orang mukmin, orang takwa, Allah yang rajin beribadah Allah, lalu wafatnya tenggelam. Indikasi husnul khatimah. Indikasi kepastian tidak ada. Allah. Nah. Di antaranya wafat membela agama Allah di medan jihad. Apakah azab kubur bisa mengurangi atau menghilangkan dosa bagi penghuninya? Wallahu a'lam. Adanya azab penghilang dosa itu yang Anda tahu peraturan dunia. Adapun peraturan akhirat itu adalah balasan. Maka kalau itu adalah balasan, bukan untuk mengurangi. Itu yang Anda tahu, wallahu ta'ala. Apakah kematian husnul khatimah seorang hamba bisa diketahui oleh orang yang hidup? Jawabannya secara pasti tidak bisa. Secara pasti tidak bisa. Sudah kita jawab tadi, sekiranya ada indikasi, kita hanya mengatakan mudah-mudahan husnul khatimah. Kita tahu dia orang baik, dia orang soleh, dia orang rajin ibadah, wafatnya hari Jumat. Kita mengatakan mudah-mudahan ini indikasi bahwa dia orang yang wafatnya husnul khatimah. Termasuk wanita wafat dalam melahirkan. Ada wanita yang memang taat kepada suaminya, rajin ibadah, rajin berinfak dan sedekah, dan jaga lisannya dan jaga yang lainnya dari maksiat. Lalu dia wafat ketika dia melahirkan. Kita katakan mudah-mudahan ini indikasi dia wafatnya apa? Kepastian tidak tahu. Karena itu masalah gaib. Apabila kita tidak sempat mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat kita, apakah termasuk su'ul khatimah? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Kalau kita tidak mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat kita, apakah itu tanda su'ul khatimah? Jawabannya tidak. Tapi kalau kita berhasil mengucapkan la ilaha illallah, itu kalimat yang terakhir dan tidak ada kalimat setelah itu langsung wafat, maka kalau itu terjadi, Rasulullah mengatakan kan akhir kalami minad dunya la ilaha illallah, dia akan mendapatkan kemuliaan ini yang dikatakan Nabi, siapa akhir dari kata-katanya di permukaan bumi la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Para ulama mengatakan setelah dia ucapkan la ilaha illallah itu dia tidak mengucapkan kata lain setelah itu yang ada adalah kematian. Ini punya keutamaan tersendiri. Kata Nabi SAW, dia akan masuk surga. Tapi apakah orang yang tidak mengucapkan la ilaha illallah pasti su'ul khatimah? Tidak. Wallahu a'lam. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa berusaha untuk memilih ketaatan dalam kehidupan kita di permukaan bumi dan juga memilih lari dari maksiat. Dua hal yang harus kita lakukan. Memilih ketaatan dan memilih lari daripada kemaksiatan. Dan itu dalam waktu yang tidak panjang, dalam usia yang sangat singkat. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah menjadikan semua kita yang hadir di majlis ini
wafat di atas husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.